baik ekonominya, gitu kan, baik jabatannya, baik status sosialnya, apalagi kaitannya dengan ibadah, lebih baik pula ibadahnya. Ini harapan kita semua. Dan itu cita-cita kita semua. Bahkan tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari kita memohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami ketika kehidupan dunia ini kami nikmati hasanatun, lebih baik. Baik dunianya. Jadi dunia kita baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Dunia baik, akhirat baik. Bahkan tidak sampai di situ. Wa qina adzabannar. Kita juga minta sama Allah. Dunia sudah baik, akhirat baik, dihindarkan pula dari siksa neraka. Itu harapan kita semua. Oleh sebab itu pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai hari ini mari kita menjadi hamba Allah yang lebih baik ke depannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Kita semua yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kitab Allah, yang beriman kepada Rasul Allah, yang beriman kepada malaikat Allah, yang beriman kepada qada dan qadar Allah, yang beriman kepada hari akhir. Jadi 6 iman ini dipanggil oleh Allah. Jadi kalau kita masuk dalam kategori 6 iman ini dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang 6 tadi. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Salah satu langkah kita meraih kehidupan lebih baik esok adalah dengan bertakwa kepada Allah. Siapapun kita, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka untuk meraih kehidupan lebih baik esok itu, baik esok di dunia ataupun esok di akhirat, itu sangat sulit. Saudara kaum muslimin pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu takwa? Kalau dalam kaidah yang disebut dengan takwa itu dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dijelaskan al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Yang disebut dengan takwa itu secara kaidah adalah al-imtithal, menjalankan, melaksanakan. Awamirillah, semua perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita seorang mukmin, seorang muslim sudah melaksanakan perintah Allah, itu takwa itu. Takwa. Tapi kalau ada seorang mukmin, seorang muslim belum melaksanakan perintah Allah, belum takwa. Gitu. Jadi coba kita introspeksi. Kalau ingin menjadi lebih baik, introspeksi diri kita. Ini saya sudah melaksanakan perintah Allah belum ya? Oh saya lihat, ini KTP saya Islam. Udah sholat belum ya? Begitu. Jadi introspeksi diri seperti itu. Jangan biarkan kita berlarut dalam kelalaian. KTP kita Islam, tapi belum juga sholat. Ini kan lalai namanya. Lalai. Belum meraih takwa. Oleh sebab itu saudara kaum muslimin, pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sampaikan begini? Karena saya sayang sama saudara-saudara saya yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang belum sholat, ini merupakan bentuk sayang saya kepada Anda. Mari kita taat kepada Allah. Mari kita takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajtinabun nawahihi,
Setelah kita melaksanakan perintah Allah, kita iringi dengan wajtinabu, menghindarkan diri atau meninggalkan nawahihi, dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada sinkronisasi antara pelaksanaan perintah dengan meninggalkan larangan Allah. Jadi nggak bisa perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dilakukan, nggak bisa. Kalau sempat seperti itu, maka kita tergolong kepada hamba Allah al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Perintah dilaksanakan, larangan dilakukan. Saudara kaum muslimin, pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama supaya kita menjadi orang yang lebih baik esok. Langkah yang kedua, lanjutan ayat tersebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini langkah kedua. Wal tanzur, dan hendaklah kamu memperhatikan, kamu mengintrospeksi, kamu memuhasabah. Ya kan? Wal tanzur itu kan asal katanya nadhoro, yanzuru, kan melihat, memperhatikan, merenungkan. Dan hendaknya engkau merenungkan nafsun, diri apa? Diri kita masing-masing. Saya merenungkan diri saya. Pemirsa Padang TV di rumah, coba renungkan diri kita. Apa yang harus kita renungkan? Apa saja qaddamat, yang telah berlalu, yang telah kita perbuat, lighodin, untuk hari esok. Jadi dari kalimat ini jelas bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, hari esok pasti kita temukan. Begitu. Baik yang kita lakukan, esok hari akan kita dapatkan balasannya. Buruk yang kita lakukan, esok pun akan kita dapatkan balasannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa saja yang berbuat mithqala dzarrah, sekecil biji sawi, gitu kan? Khairan, dari kebaikan, yarahu, dia akan diperlihatkan atas perbuatannya. Demikian juga keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika yang buruk kita perbuat, sekecil apapun, maka itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan hari ini, esok hari akan kita tuai apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ad-dunya mazra'atun wal akhiratu yaumul jaza. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Dunia adalah tempat kita beribadah. Tetapi akhirat kelak menjadi tempat kita menerima balasan apa yang sudah kita perbuat. Kemudian lanjutan ayat itu lagi, Allah mengatakan wattaqullah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, ittaqullah, tetap harus dikontrol oleh takwa. Jadi takwa kepada Allah itu, pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan saat ini merupakan menjadi sarana supaya terkontrol. Coba kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat tanha, mencegah diri, 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi alat kendali. Jadi ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi alat kendali dalam kehidupan kita. Kendali dari apa?
perbuatan keji, Maksiat. perbuatan maksiat. Siap. Sebab perbuatan maksiat itu merupakan hama dari iman. Hama iman. Al-imanu yazidu bil ibadah. Iman seseorang akan semakin kokoh, semakin kuat. Bil ibadati, dengan banyaknya ibadah, dengan banyaknya kebaikan-kebaikan. Wal imanu, dan iman seseorang yang kusu akan berkurang, akan menurun, akan mulai hancur, akan mulai pudar bil maksiati, ketika diperbanyak perbuatan maksiat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir, maha teliti, maha melihat apa saja yang sudah kita kerjakan atau apa yang akan kita kerjakan. Allah maha mengetahui. Sepandai apapun kita menyembunyikan keburukan, maka insya Allah dipastikan Allah tahu apa yang kita perbuat. Bahkan belum saja berbuat kita, baru niat saja dalam hati Allah udah tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha melihat apa yang terletak di dalam hati kita, yang tersimpan di dalam hati kita. Untung kalau yang baik niatnya. Iya. Kalau yang baik baru niat dapat pahala. Tapi kalau yang dosa, kan begitu. Ketika dosa kita niatnya, belum ada dicatat sebelum berbuat, itu juga kelebihannya dalam Islam ini. Saudara kaum muslimin, pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, mari kita niatkan hari ini untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik untuk hari esok. Baik hari esok berkaitan dengan dunia, maupun hari esok yang dimaksudkan adalah kehidupan kita di akhirat. Wa'mal li akhiratika, berbuatlah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau akan mati besok. Maksudnya, kalau berkenaan dengan ubudiyah, kalau berkenaan dengan ibadah, jangan ditunda-tunda lagi untuk memperbaikinya. Wa'mal lidunyaka, dan berbuatlah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah engkau membayangkan hidup selamanya. Artinya, kita kalau berkaitan dengan dunia masih bisa ditunda-tunda. Kalau untuk akhirat, jangan ditunda-tunda. Ma tahu bisu awak ndak idui lai. Nah, itu kira-kira pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan terkait dengan meraih hari esok lebih baik. Sekian, terima kasih. Baik, pemirsa yang ada di rumah, untuk segmen pertama ini, karena masih dalam momentum Tahun Baru Masehi yang baru berjalan 4 hari ini, mari kita merenung lagi sejauh mana kita mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Kita akan kembali di segmen kedua nanti, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Sumarah Islam. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan bersama Ustadz Abe. Ya, kita mau tanyakan juga ya seputaran ini, menyangkut kehidupan kita juga. Tadi tema kita kan untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Iya. Bagaimana sih kiat-kiatnya, langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya esok kita tidak merugi, seperti itu? Baik. Kiat-kiat yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan hari esok atau meraih hari esok lebih baik. Yang pertama, tentu kita harus memuhasabah diri. Oke. Ya. Kita harus bercermin diri. Coba kita renungkan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan hari kemarin? Kalau misalnya berkenaan dengan ibadah, coba kita muhasabah ibadah kita. Kalau sudah kita muhasabah ibadah kita, misalnya berkenaan dengan sholat berjamaah, nah, ini kan perlu dimuhasabah juga. Jamaahnya masih kurang, sholat berjamaah masih kurang. Ya sekarang kita punya prinsip, punya niat, kemudian harus diiringi dengan kesungguhan.
Sebab kalau hanya niat saja nggak ada kesungguhan nggak bisa juga. Ini contoh. Saya niat nanti malam sholat tahajud. Nggak bangun nanti. Malamnya pas sudah malam nggak bangun dia. Nah, besok niat lagi. Karena kurang kesungguhannya. Gitu. Walaupun memang niat tadi sudah dicatat sebagai amal ibadah, tapi kalau hanya niat-niat saja juga nggak bisa. Gitu. Jadi niat itu harus diiringi dengan kesungguhan. Maka sekarang kita niatkan, ya Allah, saya berjanji ya Allah, saya akan merubah diri saya esok sholat Jumat jamaahnya full 5 waktu. Nah, begitu. Perlu juga bikin resolusi nih Ustaz ya, karena masih 4 hari ya. Iya. Untuk ibadah. Untuk ibadah, untuk baca Quran. Disediakan gitu. Buat manajemennya bila perlu, kan begitu. Karena sebagian orang kalau tidak ada manajemen yang bagus juga akan tidak terlaksana apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah direncanakan itu gitu. Oleh sebab itu perlu manajemen yang bagus gitu. Misal kita punya niat tahun ini saya setiap hari harus baca Al-Quran 1 lembar. Begitu. 30 juz itu kan ada 300 lembar itu. Iya. Kalau setahun 365 hari. Iya. Berapa? Berarti kan lebih itu. Iya, berlebih ya. Berlebih. Harusnya kalau harusnya begitu. Kalau kita punya niat, punya rencana yang mulia gitu. Ya, kita punya cita-cita ingin mulia di hadapan Allah, tapi kita tidak mendekat kepada yang Maha Mulia, itu kan repot juga jadinya. Iya. Oleh sebab itu, saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang pertama adalah muhasabah dulu. Apa yang sudah kita lakukan. Kemudian tanamkan dalam diri kita itu rasa penyesalan. Jadi kalau ingin besok beruntung, ingin besok lebih baik, hari ini kita tanamkan penyesalan. Bukan esok penyesalannya gitu. Karena hari ini tidak akan kembali hari esok gitu. Hari ini sudah kita lalui, maka esok tidak akan berulang kembali hari ini. Gitu. Dalam ayat kan sudah jelas tuh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari ini yafirru, lari cepat, al mar'u, setiap individu, min akhihi, dari saudara-saudaranya. Kalau saya memaknai ayat ini bahwa setiap hari bertukar, idealnya kita sedang dijauhkan oleh Allah dari saudara-saudara kita. Kemana kita dijauhkan oleh Allah? Mendekati kematian. Di hari ini nggak akan kembali. Gitu. Oleh sebab itu, tanamkan penyesalan dalam diri kita. Apa yang kurang baik kemarin, sesalilah. Dan hari ini harus lebih baik. Itu penyesalan. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah perencanaan. Nah, ini perencanaan tadi. Perencanaan yang baik, yang sudah kita susun dengan rapi. Buatlah rencana-rencana besar yang kemungkinan kita mampu melakukannya dan mampu istiqomah untuk melaksanakannya. Sederhana saja gitu. Kalau sholat tadi buat rencananya. Kalau misalnya baca Quran, buat juga baca Qurannya. Kalau mau menghafal Quran, buat juga target-targetnya. Begitu perencanaan yang harus kita lakukan supaya esok itu tidak menyesal. Melainkan esok itu menjadi lebih baik. Berarti kalau untuk harian ini kita perlu juga nih Ustaz bikin agenda harian, kita tempel di kamar misalnya kayak itu ya. Penting juga itu. Penting sekali gitu. Jadi setiap kita masuk kamar itu teringat terus. Teringat, nampak itu kan ya. Ada apanya settingan kita, besok settingan kegiatannya apa aja nih, baca Quran misalnya 3 halaman ya. Sholat berjamaah full. Jadi tiap hari ada evaluasinya Ustaz ya. Bila perlu setiap selesai sholat lah buat. Baca Quran setiap selesai sholat 1 halaman. Kalau 5 kali berarti 5 waktu kita sholat udah 5 halaman. Bisa dua kali tamat kita. dua kali khatam ya. 2 kali khatam begitu. Kalau kita punya target seperti itu, punya rencana besar seperti itu. Ini kan rencana mulia semua ini. Iya, benar. Kenapa untuk dunia saja kita setting bagus-bagus rencananya? Kok untuk akhirat tidak? Begitu kan? Iya. Harusnya begitu. Baik. Jadi seperti itu jawabannya pemirsa. Dan
Kami masih membuka line telepon bagi pemirsa yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini. Mungkin ada penyesalan-penyesalan yang di hari yang lampau. Bagi pemirsa yang ingin curhat bersama Ustadz hari ini, kita sediakan line telepon di 08 1166 1307 atau bisa melalui WA kontak kami di nomor yang di sebelah ini. Baik, pemirsa, juga tadi sempat ada pembahasan dari Ustadz AB bahwasannya sholatnya ada benar. Yeah. Maksudnya dia sudah rajin sholat seperti itu, namun perbuatan keji dan juga tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan baiknya, Ustadz. Maksiatnya tetap jalan juga. Sementara sholatnya juga rajin. Ini sebenarnya apa yang salah, Ustadz ya? Baik. Sudah rajin sholat gitu ya. Iya. Rajin pula maksiat. Rajin pula maksiat. Saudara kaum muslimin, pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tantangan bagi kita, ya kan? Tantangan besar bagi kita sebagai pelaksana atau ahlul abid, itu orang-orang yang ahli ibadah. Ibadah yang kita lakukan itu, misalnya sholat tadi. Ketika kita melakukan sholat, karena sholat itu kan statusnya fardu ain, kewajiban. Masing-masing. Ketika kita selesai melakukan sholat, maka kewajiban gugur. Selesai. Nggak ada dosa di situ lagi, karena kewajiban sudah dilaksanakan. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kewajiban sudah kita lakukan, namun sholat yang kita lakukan itu belum menghasilkan. Iya, yang katanya tadi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hasilnya itu belum ada gitu. Iya. Hasilnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa sebabnya? Apa yang salah? Pertama, memang kita muhasabah kembali sholat kita. Perlu kita muhasabah itu adalah kekhusyuannya bagaimana? Karena kekhusyuan itu kan mempengaruhi juga penghayatan dari ibadah sholat yang kita lakukan itu. Karena idealnya kalau orang sudah khusyuk, sudah ada penghayatan ibadah sholat, di dalam sholat itu sendiri melatih diri kita supaya kita sadar akan diri kita bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Nah, ketika selesai sholat, idealnya itu harus diamalkan gitu. Bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Kalau seseorang sadar akan dirinya senantiasa diawasi oleh Allah, dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun, maka itulah yang akan mengendalikan dirinya agar tidak terjadi perbuatan maksiat. Nah, kesadaran itu yang belum ada. Hasilnya itu belum ada. Jadi pada saat dia melakukan perbuatan maksiat tersebut, dia seolah-olah tidak diawasi ya Ustaz. Tidak diawasi. Ini contoh sederhana. Ketika kita takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa pendidikan dari kalimat takbir ini? Ada pendidikan di situ. Pendidikannya apa? Menyadarkan diri kita bahwa Allah itu Maha Besar loh. Allah Maha Besar. Dan kita ini kecil semua. Di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong. Jadi selesai sholat itu jangan sombong. Nah, begitu. Luar biasa ini pendidikan dari ibadah sholat. Gitu. Baik, sepertinya ini ada WA masuk, Ustaz. Boleh. Dari pemirsa. Datang dari Elson Kurai Taji Pariaman. Insya Allah. Pariaman. Pariaman ya. Oke. Salam Ustaz Abe, ingin bertanya. Dalam Islam kita mengharapkan sesuatu untuk mengharapkan sesuatu lebih baik. Apakah tidak dikatakan kurang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Diulang ya Ustaz ya. Dalam Islam, kita mengharapkan sesuatu untuk mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Apakah tidak dikatakan kurang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Baik. Pak Elson. Kalau kita lihat, ini contohnya firman Allah Subhanahu wa taala. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Kemudian berikutnya walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun.
dan orang-orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh, wa amilus solihat, ulaika ashabul jannah. Mereka mendapatkan reward, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita berbuat baik, ada hal yang baik akan diberikan oleh Allah. Begitu. Ada reward, ada hadiah gitu. Jadi kalau kita berbuat itu berharap akan ada nilainya baik, itu merupakan sudah menjadi ajaran Allah. Begitu. Karena Allah sudah menyediakan reward, hadiah. Dan sebaliknya kalau kita berbuat buruk apa? Ulaika ashabul jannah. Ada juga rewardnya. Rewardnya apa? Neraka. Gitu. Asa benar. Gitu. Gitu kira-kira. Oke, jadi tidak apa-apa ya Pak Elson ya kalau kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang sudah kita dapatkan, itu sah-sah saja Sah Ustaz Abe ya. Itu kan reward. Iya, itu reward dari Allah Subhanahu wa taala seperti firman dibacakan oleh Ustaz Abe tadi. Baik. Juga ini perkara tentang itu Ustaz, tentang fasik. Ya. Dia masih melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah juga tetap jalan nih. Iya, seperti tadi ya. Iya, itu fasik ya. Namun mungkin ada juga yang berlindung di dalam sebuah hadis yang katanya wa'ats bi sayyi'atil hasanati tamhuha. Iya, ya. iya. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, saya akan menghapusnya. Ini korelasinya seperti apa sebenarnya Ustaz? Apa makna dari hadis Nabi ini? Ya, baik. Sebelumnya itu kan ada kalimat ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada. Itu kata kuncinya itu. Jadi itu kendalinya di situ. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, sehingga dengan perbuatan baik itu insya Allah akan menghapusnya dosa-dosa tadi. Kalau sudah ada kalimat ittaqillah itu, di situ kan menitik beratkan bahwa tanpa unsur kesengajaan. Oke, bukan sengaja. Bukan sengaja gitu. Kalau disengaja, kemudian diiringi lagi perbuatan baik. Itu namanya bermain-main. Ini jelas banget fasiknya di sini. Jadi ada kata kuncinya di situ. Ittaqillah gitu. Sudah ada kendali kita, sudah ada usaha maksimal kita untuk melaksanakan perintah Allah. Oh, ternyata khilaf. Ini khilaf kan tanpa disengaja gitu. Ada kesalahan yang tanpa kita sadari. Maka disitulah kita iringi dengan perbuatan baik. Di antaranya adalah kalimatut thayyibah. Apa kalimat thayyibahnya? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sedangkan Rasulullah saja, pemirsa Padang TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Rasulullah al-maksum. Maksum ini. Tidak ada. Masya Allah, luar biasa kan Rasulullah, subhanallah. Terjaga dari perbuatan dosa. Apa kata Rasulullah? La astaghfirullahaladzim al-yaum. Sungguh saya beristighfar kepada Allah satu hari satu malam itu. Mi'atu marrat, sebanyak 100 kali. Orang tidak berdosa saja dijamin oleh Allah masuk surga, beristighfar kepada Allah 100 kali. Kita bagaimana? Barangkali dosa lebih banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan kuncinya tadi di takwa ya Ustaz ya. Ini sesuatu yang tidak sengaja dosanya. Gitu. Jangan disengaja. Kalau sengaja bermain-main namanya ya. Gitu. Oke. Baik, kita masih membuka line telepon dan juga WA bagi pemirsa yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini tentang meraih hari esok yang lebih baik. Ya, sesuatu yang tidak sengaja yang kita lakukan itu akan dihapus oleh perbuatan baik tadi ya Ustaz ya. Yeah. Oke, baik. Ini tentang hari esok yang lebih baik, tentu kita perlu mempersiapkannya tadi. Evaluasinya seperti apa bagusnya Ustaz? Kalau kita ingin lebih baik, tentu harus ada evaluasi ya Ustaz ya. Yeah. Bagaimana cara kita evaluasi supaya besok nggak terjadi lagi nih Ustaz perbuatan-perbuatan tersebut? Kalau evaluasi, tadi sudah disampaikan bahwa penyesalan itu evaluasi. Yeah.
Memuhasabah diri ke belakang itu evaluasi. Kemudian membuatkan perencanaan perbaikan itu juga evaluasi. Kalau realnya dalam sebuah perbuatan, maksudnya perbuatan sehari kemarin yang kita lakukan, seperti apa evaluasi yang Ustadz lah lakukan biasanya seperti apa? Apakah berenung di malam hari atau sebelum tidur? Oh apa ya perbuatan-perbuatan tadi yang saya lakukan, dosa, istighfar lagi. Bagaimana harusnya Ustadz? Kalau kita ingin mengkhususkan waktu juga bagus. Iya. Artinya kita khususkan di malam hari juga bagus. Tapi kalau tidak kita khususkan waktu juga bisa. Artinya kan itu kan melalui pikiran kita. Iya. Melalui hati kita kan bisa merasakan itu. Hari ini kita sholatnya bagaimana? Iya. Itu kan kita yang menyadari itu gitu. Kadang-kadang kesadaran itu kan datang tiba-tiba. Kadang-kadang memang harus direncanakan. Kadang-kadang melalui orang lain. Hidayah ya Ustadz. Melalui perbuatan orang lain kita melihat, oh begini si Anu. Oh si Anu begini ya, rajin sholatnya. Kita jadi termotivasi. Kita termotivasi gitu. Karena melihat orang lah. Nah, itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Di luar diri kita. Ya, ada yang internal gitu kan, dari diri kita sendiri, panggilan dari diri kita sendiri. Ada yang melalui orang lain. Melihat teman rajin sholat, termotivasi. Melihat teman gitu kan, sesibuk apapun teman ini, ternyata baca Qur'annya tetap. Nah, kita nggak sibuk-sibuk kan, nggak sibuk-sibuk begitu kan, nah, tapi baca Qur'annya kurang gitu. Ini kan motivasi. Oh di HP seharian Ustaz ya? Iya. Kalau untuk handphone misalnya berjam-jam mau gitu kan, tapi kalau untuk Quran 5 menit udah ngantuk. Nah, itu luar biasanya kan. Oke. Jadi memang ada juga setan itu gitu. Kalau untuk kebaikan itu ya diganggunya kita. Baca Quran itu 5 menit udah ngantuk. Jangan nonton TV sejam nggak ngantuk. Oke, perkara istighfar tadi Ustaz yang juga dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu yang baru kita lakukan seperti itu. Itu kalau disunahkan oleh Nabi 100 ya Ustaz ya, Nabi mencontohkannya 100 setiap hari tak kurang seperti itu. Kalau kita seperti apa Ustaz? Kita melakukan istighfar, membaca istighfar ini supaya bisa genap 100 seperti itu. Oh Masya Allah, itu luar biasa. Ini kembali ke perencanaan tadi. Iya. Kalau memang kita ingin meniru Rasulullah, memang ada hadis yang lain mengatakan bisab'ina marrat. Ada yang 70, ada yang 100 gitu. Kalau saya memaknai kalau 70 itu kan paling seketik tibunya tuh. Iya. Kalau 100 enak-enaknya itu paling banyak kan. Artinya apa? Kalau memang kita punya rencana seperti itu, sangat mudah sekali manajemennya. Kita kan sholat itu 5 waktu. Iya. Sehari semalam. Buat aja setiap waktu itu 20 kali istighfar. Oke. Astaghfirullahaladzim. Tapi penuh kesadaran. Dia resapi istighfarnya itu. Itu kapan bagus? Sebelum sholat atau setelah sholat? Setelah sholat lah. Setelah zikir juga? Nah, setelah sholat kita kan berzikir kan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. 20 kali kan. Atau setelah zikir yang biasa kita lakukan itu. Sebelum doa? Pokoknya dikondisikan lah 20 kali hitungannya gitu kan. Cukup supaya kena 100 gitu. Kalau mau lebih bagaimana Pak Ustadz? Itu bagus juga gitu kan. Kita ditargetkan 100 tapi ternyata 200. Itu kan lebih baik gitu. Semakin banyak semakin bagus. Banyak juga pahalanya. Banyak juga pahalanya. Kalimat thayyibah. Jadi begitu. Setiap selesai sholat 20 kali gitu. Supaya enggak terasa berat. Iya. 20 kali 5. Jadi insyaallah 100. Atau setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, istighfar ya Ustaz ya? Boleh juga. Ya, tapi jangan diulangi lagi dosanya. Oke, baik karena kita sudah berada di penghujung waktu Ustaz sebagai penutup dan menjawab tema kita hari ini. Silakan closing statement dari Ustaz. Baik, sebagai closing statement, saya berpesan kepada kita semua berdasarkan sebuah riwayat. Man kana yaumuhu, siapa saja hari ini, khairan, lebih baik min amsihi, dari hari kemarin, fahuwa robihun, dia menjadi orang yang beruntung. Waman kana yaumuhu, siapa saja yang hari ini, ya kan, harinya hari ini, mitlu amsihi, sama seperti hari kemarin, ya kan?
sama hari ini dengan hari kemarin, fahuwa maghbunun, maka dia orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu, dan siapa saja yang harinya hari ini syarron, buruk atau lebih buruk, min amsihi, dari hari kemarin, fahuwa mal'unun, maka dia terlaknat atau celaka. Kemarin dia sholat, hari ini tidak sholat, celaka. Hari ini, hari kemarin dia rajin sholat berjamaah, hari ini enggak sholat berjamaah lagi, mal'unun, terlaknat. Oleh sebab itu, saudara kaum muslimin, pemirsa Padang TV dimanapun berada, dan termasuk diri saya pribadi, mengingatkan kepada kita semua, mari kita menjadikan hari ini hari yang lebih baik dari hari kemarin. Baik itu berkenaan dengan ibadah kita, baik itu berkenaan dengan pekerjaan kita atau profesi kita, dan hal yang lainnya yang berkenaan dengan kehidupan dunia. Barangkali itu, Ustaz, pesan singkat dari saya. Syukran kasiron sudah berbagi di pagi hari ini, Ustaz. Ya. Semoga berkah untuk penonton yang menyaksikan hari ini dan juga bagi Ustaz terutama yang menyampaikan. Baik pemirsa, inilah pembahasan kita tentang meraih hari esok yang lebih baik. Mari bersama kita manajemen diri kita atur 1 tahun yang lebih baik lagi ke depan. Kita atur setiap hari, kita evaluasi setiap hari apa dosa-dosa yang kita lakukan, apa perbuatan baik yang kita lakukan. Kita tingkatkan untuk hari esok dan tentunya perbanyak istighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin, ya rabbal alamin. Dan saya Oktavil Febriansyah beserta kru Padang TV yang bertugas pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.